Terus hukumnya bagaimana di dalam mazhab Syafi'i? Di sini hukmul udhiyati sunnatun muakkadatun. Hukum kurban ini adalah sunnah muakkadah. Ya. Imam mazhab yang lain mengatakan ini wajib, wajib. Alasannya apa? Dalam hadis ada riwayat siapa yang mampu berkurban, ya ada kelapangan dan tidak berkurban. Rasulullah kemudian katakan fala taqrabanna musallana. Jangan sekali-kali mendekati musola kami. Musola itu apa? Tempat sholat, yakni tanah lapang. Waktu pada masa Nabi itu tanah lapang. Karena apa? Masjidnya kecil. Sehingga kalau sholat hari raya itu di luar. Yang sekarang ada Masjid Humamah itu ya. Kalau kita haji itu, Masjid Humamah itu kan asal muasalnya lagi sholat itu. Kepanasan Allah naungi dengan awan. Ya di sekitar situlah sholat dulu. Kenapa ini wajib tadi kata mazhab yang lain? Ya karena tadi Rasul larang dekat-dekat dengan tempat sholat, ya, dengan tempat sholat Id. Sementara yang mengatakan sunnah itu alasannya ya memang sahabat memahami sunnah. Sahabat ada yang kemudian tidak berkurban, ada juga. Yang kedua alasannya musola tadi itu kan sholat Id itu tidak wajib, maka tidak boleh dekat di situ ya tidak apa-apa, tidak sholat wajib juga. Jadi hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang hendaknya kita prioritaskan di antara sunnah-sunnah yang lain. Wahia afdalu min shadaqatit tatawwu'i fi yaumin nahri. Dan kurban itu lebih afdal daripada sedekah sunnah pada hari raya Idul Adha. Dibandingkan sedekah lebih afdal kurban. Illa silaturrahim, kecuali sedekah untuk silaturrahim ya. Ada sahabat kerabat kita memutuskan hubungan, kemudian kita kasih duit. Kadang orang kan senang dikasih duit, kasih duit sedekah untuk mengikat lagi hubungan tali rahim tadi. Ini hukum asalnya sunnah muakkadah. Wa takunu wajibatan fi arba'ati masailah. Dan kurban itu menjadi wajib di dalam 4 masalah, 4 keadaan. Jadi yang awalnya sunnah jadi wajib. Nanti bedanya apa? Kalau kurban sunnah dia boleh makan, ngambil dari situ. Nah, kalau kurban wajib tidak boleh. Maka panitia kurban itu penting ya. Ini catat betul panitia kurban. Tanya itu, ini kurban sunnah kah, kurban wajib kah? Kalau kurban wajib pisahkan itu dagingnya. Jangan dari daging kurban itu nanti dia dijulungi ya, makan dari hewan kurban yang dia niatnya kurban wajib. Itu tidak ada di kitab itu, Pak. Itu jilid 3 nih, nanti cari. Jadi kurban wajib dipisahkan. Sama dengan panitia zakat itu pisahkan itu. Orang-orang yang berhak dapat zakat itu pisahkan supaya zakat mereka itu tidak kembali ke mereka. Jadi kalau ada panitia kurban nanti yang kurban wajib pisahkan. Kalau mereka mau dikasih dari pekurban yang lain bolehlah dikasih, tapi jangan dari hewan kurban dia sendiri. Apa 4 hal yang menjadikan kurban itu wajib? Yang pertama, idza nazaroha. Kalau dia bernazar, ya. Ka'angkola, seperti misalnya dia mengatakan nazartu udhiyatan. Aku bernazar untuk berkurban. Kalau misalnya lulus ujian atau hatam atau apa begitu, bernazar berkurban, maka menjadi wajib baginya untuk berkurban. Au alayya an udhiyah, ya. Atau dia katakan alayya an udhi. Aku wajib berkurban. Ya, maka jadi kurban. Yang kedua kondisinya idza ayyanaha. Jika dia sudah menentukan hewan itu, ka'angqala, seperti dia mengatakan hadhihi udhiyati ibtidaan. Ketika membeli dia katakan hadhihi udhiyati. Ini adalah hewan kurbanku, ya. Nukar sapi misalnya, ini hewan kurbanku, maka itu jadi wajib ya. Idza lam yaksud al khobar. Kalau dia tidak bermaksud kalimat itu untuk sekedar memberitahu. Kalau dia katakan mana hewan kurbanku mana? Oh ini loh hewan kurbanku. Maksudnya memberitahu aja ini loh yang untuk dikurbankan. Maka itu tidak menjadi wajib. Ya, tidak terhitung nazar. Tapi kalau tidak begitu, bukan untuk memberi tahu, ya, maka itu hitungan hewan kurban yang wajib. Yang ketiga bil ja'li, ka'angqala ja'altu hadhihi udhiyatan. Dengan al-ja'al itu menjadikan hewan tertentu itu. Misalnya dia katakan ja'altu hadhihi udhiyatan. Aku jadikan hewan kurban ini sebagai hewan ini sebagai hewan kurban. Sehingga memang hewan tersebut tidak boleh dijual belikan.
Nah, itu sudah jadi hewan kurban. Kemudian yang keempat, idza awsara julun bi ayyadbaha anhu. Jika seseorang itu dia berwasiat kepada orang lain untuk menyembelih hewan kurban, fayasluku maslahal wajib, maka jadilah kurban tadi jadi kurban wajib, ya. Fala yajuzu ayyatasaddaqa biha, maka tidak boleh untuk bersedekah dengannya. Jadi 4 hal tadi ini yang menjadikan wajib kurban. Kalau enggak ya tetap hukumnya sunnah. Waktuha, ya, waktu kurban itu kapan? Yadkhulu ba'da mudhiyi qadri rak'ataini wa khutbataini khafifataini min tulu'isy syamsi. Waktu masuk boleh nyembelih itu ya. Itu adalah setelah berlalu kadar 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan min tulu'isy syamsi, dari terbit matahari. Jadi ketika matahari terbit jam berapa itu kira-kira itu? Jam 6:30 misalnya ya. 6:30 terbit. Kira-kira sholat 2 rakaat dan khutbah ya, 2 khutbah ya. Dalam mazhab Syafi'i itu khutbah ada 2 ya, 2 khutbah dalam khutbah Id itu ya. Jadi duduk dulu ya, baru kemudian khutbah lagi. Tambah itu, misalnya sholat 2 rakaat itu berapa menit itu? Misalnya taruhlah 5 menit sholat 2 rakaat, kemudian 2 khutbah itu 5 menit, maka ya misal 6:30 lewat 10 menit itu sudah bisa nyembelih. Sawaun ashalla amla, baik dia itu sholat Idul Adha atau tidak. Ya. Fa waqtul udhiyati yata'allaqu bizzaman la bil fi'li. Maka waktu penyembelihan kurban itu berkaitan dengan zaman, dengan jam. Dengan masa, bukan dengan perbuatan. Jadi orang nggak sholat pun bisa. Intinya jam 7 misalnya disembelih ya sudah sah itu kurbannya. Walaupun nggak sholat Id. Nggak harus selesai sholat. Yang jelas kadar waktunya itu kadar sudah selesai sholat dan kadar selesai khutbah. Itu. Jadi zaman, bukan perbuatan. Kemudian yakhruju bi ghurubi syamsi. Keluar waktunya itu dengan tenggelamnya matahari akhira ayyamit tasyriq, pada akhir hari tasyrik, salasata asyara Dzulhijjah, yakni tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi panjang waktunya, 4 hari. Falau dzabaha qabla tulu' au ba'dal ghurub akhir yaumin fala tusamma udhiyatan. Andai kata dia menyembelih sebelum terbitnya matahari, ya dulu ada kasus tuh di mana itu. Jadi tanggal 9 sudah disembelih hewan kurban itu. Ya, supaya nyaman kan aja ya, Mbah sholat Idul Adha tinggal makanan aja. Mantap juga ya. Dari sisi logikanya mantap. Ya. Kalau besok hauran, banyak yang disembelih, dicicil ya, lebih dulu. Tidak seperti zakat. Ya, kalau zakat itu bisa dibayar duluan, itu bisa ya, dengan beberapa syarat ya. Tapi kalau kurban enggak, ya mulai tanggal 10 teng ya 10 teng itu. Enggak kemudian bisa dimajukan atau dimundurkan. Jadi tidak disebut kurban itu enggak. Jadi kalau nazarnya belum terlaksana. Kalau nazar kurban, penyembelihannya belum masuk waktu ya, atau sudah keluar waktu, tidak terhitung dia menunaikan nazar. Wa idza akharal wajibah fatajibu wa ya'thamu litakhir bidunil udhri. Jika dia mengakhirkan kewajiban, maka dia wajib, tetap wajib untuk melaksanakan tadi wa ya'thamu litakhir, dan dia berdosa karena mengakhirkan itu. Bidunil udhr, tanpa udhur. Al afdal ayyudbaha yauman nahri. Yang afdal itu hewan kurban disembelih di hari nahar, yakni di hari Idul Adha-nya itu loh afdalnya. Misalnya ini tanggal 10, afdalnya tanggal 10. Ya, kalau cari afdal, walaupun kadang cari-cari nanti hari tasyrik aja yang lebih mudah. Ini mau mudah atau mau afdal? Afdalnya tanggal 10. Li'annahu mujma'un alaihi, karena itu sudah ya hal yang mujma' alaihi, ya, disepakati. Wal afdal an ta'akhira ila ba'di irtifa'is syamsi qadra rumhin, dan yang utama itu diakhirkan sampai setelah matahari itu tinggi setinggi tombak. Kok bisa matahari setinggi tombak? Ya kelihatannya setinggi tombak. Misalnya terbit. Nah nanti kan naik ke atas. Nah kira-kira ada tombak itu tingginya seapa? Saya tidak tahu juga tombak itu seperti apa.
Setingginya seapa tombak itu kira-kira? Hah? Ada itu mertua dulu tombak untuk menombak ikan itu. Mungkin sekitar berapa meter? 2 meteran ya? 2 meteran. Jadi kira-kira matahari itu sudah ini semeter 2 meter, maka itu afdol untuk penyembelihan ditambahi. Ya, wa qadara rak'ataini khafifataini wa khutbatain, dan kadar dua rakaat dan 2 khutbah. Ya hampir kayak waktu syuruk, terus ditambahi tadi, tambahi naiknya setinggi tombak ya, sekitar 10 menit, terus ditambahi ya, kira-kira kadar 2 sholat dan 2 khutbah yang ringan. Ya jam-jam 7 itu sudah masuk, itu afdol sudah. Tapi afdolnya lagi ya, khutbah lah, sholat dan khutbah dulu. Nanti setelah nyembelih ditinggal sholat, tinggal khutbah, digondol orang. Wal afdol ayudbaha biyadihi. Yang afdal juga dia disembelih hewan itu dengan tangannya. Ayadbaha biyadihi. Dia menyembelih dengan tangannya sendiri. Au yuwakkala ya wa yadhbuha dzabaha yadhbahu bihuduri. Atau afdal kalau tidak berani nyembelih, dia wakilkan kepada siapa? Dari panitia misalnya, wakilkan. Makanya perlu ya tadi afdolnya pakai akad taukil, saya wakilkan kepada panitia untuk menyembelihkan hewan kurban kami, misalnya panitia menerima, kemudian saat penyembelihan dia hadir untuk melihat penyembelihan itu afdolnya. Kalau enggak ya tetap sah saja kurbannya.